Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat yang mengikuti jejak dan langkah beliau. Bertemu kembali dengan kami program Terjemah Al-Quran metode 3-in-1, buku biru. Kali ini kita masuk pelajaran yang ke-8. Yang kita bahas pada pelajaran ke-8 ini Surat Al-Baqarah ayat 39 sampai ayat 48. Mari kita mulai ayat yang ke-39 dari surat Al-Baqarah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu bunyi ayatnya. Sekarang kita bahas satu persatu, nanti ada juga penggabungan kata. Pertama, wa artinya dan. Alladzina, orang-orang yang. Kafaru, mereka kafir. Pada kata kafaru mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang. Kalau tiga kata kita gabung, maka menjadi walladzina kafaru, artinya dan orang-orang yang kafir. Kemudian wa artinya dan. Kadzabu, mereka mendustakan. Pada kata kadzabu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang. Bi ayatina, itu tiga kata tulisannya bersambung. Yang pertama bi artinya dengan, kedua ayati ayat-ayat, ketiga na kami. Kalau kita gabung 5 kata, maka menjadi wa kadzabu bi ayatina, artinya dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itu, ashabu, penghuni-penghuni, an-nari, neraka. 3 kata kalau kita gabung menjadi ulaika ashabun nari, artinya mereka itu penghuni-penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, 2 kata tulisannya bersambung. Pertamanya fi artinya di dalam, kedua ha artinya nya, dan terakhir khaliduna artinya orang-orang yang kekal. Kalau 4 kata kita gabung, maka menjadi hum fiha khalidun, artinya mereka kekal di dalamnya. Setelah kita membahas arti kata maupun gabungan kata, sekarang kita bahas tafsirnya. Apa makna yang terkandung pada ayat ini? Pilihan manusia ada 2. Mengikuti petunjuk kitab Allah atau mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya. Masing-masing mempunyai konsekuensi.
Adapun yang mengikuti petunjuk Allah, mereka tidak akan merasakan ketakutan ataupun kesedihan. Dan adapun yang ingkar dan mendustakan ayat-ayatnya, maka bagi mereka siksa neraka selama-lamanya. Manusia tinggal milih. Masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Kalau memilih untuk beriman, mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada rasa takut ataupun kesedihan bagi mereka. Tetapi kalau mengikuti jalan yang sesat, ingkar, mendustakan ayat-ayat Allah, maka nanti akan mendapatkan siksa di neraka selama-lamanya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-40 dari surat Al-Baqarah. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kita mulai kata yang pertama, ya artinya wahai. Bani, bani. Israila, Israel. Kalau tiga kata kita gabung menjadi ya bani Israila. Artinya wahai bani Israel. Udhkuru, ingatlah. Nikmatia itu dua kata. Tulisannya bersambung. Pertamanya nikmata, artinya nikmat. Yang kedua ya itu ku. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi udhkuru ni'matia, ingatlah nikmatku. Allati yang an'amtu, aku anugerahkan. Pada kata an'amtu mengandung arti pelaku aku, dicirikan dengan tu tak berharokat domah di belakang kata. Alaikum dua kata. Pertamanya ala artinya kepada, keduanya kum kalian. Kalau empat kata kita gabung menjadi allati an'amtu alaikum. Artinya yang aku anugerahkan kepada kalian. Kemudian wa artinya dan. Aufu, penuhilah. Bi dengan, ahdi janji, ya ku. Jadi bi ahdi itu sudah tiga kata, tulisannya bersambung. Kalau lima kata kita gabung menjadi wa aufu bi ahdi, artinya dan penuhilah janji kepadaku. Ufi, aku penuhi. Pada kata ufi mengandung arti pelaku aku, dicirikan dengan huruf hamzah di depan kata. Bi dengan ahdi janji, kum kalian. Jadi bi ahdikum dua bersambung, satu berdekatan tulisannya. Kalau empat kata kita gabung menjadi ufi bi ahdikum. Artinya aku penuhi janji kepada kalian. Kemudian wa artinya dan, iyaya satu kata artinya ku. Fa maka, irhabu tunduklah. Ni ku. Ini tiga kata yang dua berdekatan, yang dua bersambung.
farhabu, yang satu berdekatan. Khusus untuk ni, aslinya ada huruf ya di belakang huruf nun, tetapi ketika tulisannya bersambung dengan kata lain, nunnya tidak diikuti ya, atau huruf ya-nya dihilangkan. Kalau 5 kata digabung atau kita gabung, maka menjadi wa iyaya farhabun. Artinya, dan hanya kepadaku, maka tunduklah kepadaku. Setelah kita membahas arti kata maupun gabungan kata, sekarang kita bahas tafsir makna yang terkandung pada ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyeru Bani Israel. Bani artinya anak-anak, dan Israel adalah panggilan Nabi Yakub. Jadi Bani Israel maksudnya adalah anak-anak keturunan dari Nabi Yakub. Seruan Allah kepada mereka adalah perintah untuk mengingat nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Tujuan mengingat nikmat Allah adalah bersyukur atas nikmatnya itu dengan cara beriman. Selain itu, Allah juga perintahkan mereka untuk memenuhi janji mereka kepada Allah. Di antaranya beriman kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Balasannya, Allah akan memenuhi janjinya dengan memberi pahala yang banyak ketika Bani Israel memenuhi janji mereka. Dan Allah juga memerintahkan mereka untuk takut dan tunduk hanya kepadanya, yaitu kepada Allah. Itulah seruan Allah kepada Bani Israel yang sudah hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk ayat yang ke-41 dari surat Al-Baqarah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirim bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Kata yang pertama wa, artinya dan. Aminu, berimanlah. Bi, kepada. Ma, apa yang. Jadi bima itu 2 kata tulisannya bersambung. Anzaltu, aku turunkan. Pada kata anzaltu mengandung arti pelaku aku, dicirikan dengan tu di belakang kata. Kalau 5 kata kita gabung, maka menjadi wa aminu bima anzaltu. Artinya, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan. Musaddiqan artinya yang membenarkan. Li, bagi. Ma, apa yang. 5 itu 2 kata tulisannya bersambung. Ma'akum itu juga 2 kata tulisannya bersambung. Pertamanya ma'a, artinya bersama. Yang kedua kum, kalian. Kalau 5 kata ini kita gabung, maka menjadi musaddiqan lima ma'akum. Artinya, yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian. Kemudian wa, dan. La, janganlah. Takunu,
kalian menjadi. Pada kata takunu mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Kalau tiga kata ini kita gabung, maka menjadi wala takunu, artinya dan janganlah kalian menjadi. Kemudian awwala, yang pertama, kafirin, kafir. Bi, kepada, hi-nya. Bihi sudah dua kata, tulisannya bersambung. Kalau empat kata ini kita gabung, maka menjadi awwala kafirin bih. Artinya, yang pertama kafir kepadanya. Kemudian wa, artinya dan. La, janganlah. Tashtaru, artinya kalian menukarkan. Pada kata tashtaru mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Bi, artinya dengan. Ayati, ayat-ayat. Yaku. Bi ayati, itu tiga kata, tulisannya bersambung. Kalau 6 kata ini kita gabung, maka menjadi wala tashtaru bi ayati, artinya dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku. Kemudian samanan, harga, qalilan, sedikit. Dua kata kalau kita gabung menjadi samanan qalilan, artinya harga yang sedikit. Kemudian wa dan iyaya, ku, fa, maka, ittaku, bertakwalah, ni, ku. Jadi fattaku ni, dua kata bersambung tulisannya, satu berdekatan. Kalau 5 kata kita gabung, maka menjadi wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadaku, maka bertakwalah kepadaku. Setelah kita mengkaji arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas tafsir atau makna dari ayat ini. Seruan Allah kepada Bani Israel tidak hanya perintah untuk mengingat nikmat dan memenuhi janji, tetapi juga perintah untuk beriman kepada Al-Quran. Perintah untuk beriman kepada Al-Quran cukup beralasan. Karena Al-Quran membenarkan kitab yang sudah ada pada mereka, yaitu Taurat. Pembenaran itu berkaitan dengan ketauhidan atau pengesaan Allah. Jadi, ketika mereka mengimani Taurat, seharusnya mereka juga mengimani Al-Quran. Karena keduanya sama-sama kitab dari Allah. Setelah datang perintah, datang pula larangan, yaitu mengingkari kebenaran Al-Quran dan juga mengubah-ubah isi kitab mereka, baik perintah maupun larangan, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, khususnya harta. Ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertakwa hanya kepada Allah. Jadi seruan Allah kepada Bani Israel ada yang berupa perintah, ada juga berupa larangan. Sekarang kita masuk ayat yang ke-42 dari surat Al-Baqarah.
wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sekarang kita bahas arti kata satu persatu beserta gabungan kata. Pertama, wa artinya dan. La, janganlah. Talbisu, kalian mencampur adukan. Pada kata talbisu mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan ta di depan kata dan waw sukun serta alif di belakang. Al-haqqa, yang benar. Kalau empat kata ini kita gabung, maka menjadi wala talbisul haqqa. Artinya, dan janganlah kalian mencampur adukan yang benar. Bil batili, dua kata tulisannya bersambung. Pertamanya bi, artinya dengan. Yang kedua al batili, yang batil. Kalau dua kata kita gabung menjadi bil batili, artinya dengan yang batil. Kemudian wa artinya dan. Taktumu artinya kalian menyembunyikan. Pada kata taktumu mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan ta di depan kata dan waw sukun serta alif di belakang. Al-haqqa, yang benar. Kalau tiga kata kita gabung maka menjadi wa taktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan yang benar. Kemudian wa artinya dan. Antum, kalian. Terakhir ta'lamuna, kalian mengetahui. Pada kata ta'lamuna mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan kata dan waw sukun serta na di belakang. Kalau tiga kata kita gabung maka menjadi wa antum ta'lamuna, artinya dan kalian mengetahui. Sekarang kita bahas tafsirnya dari ayat ini. Allah kembali melarang Bani Israel untuk mencampur adukan yang benar yang datang dari Allah dengan yang batil yang datang dari pemikiran mereka sendiri. Dan Allah juga melarang Bani Israel menyembunyikan yang benar dari isi kitab mereka, apalagi mereka mengetahuinya. Contoh kebenaran yang mereka sembunyikan adalah tentang kedatangan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kitabnya Al-Quran. Jadi larangan dari ayat sebelumnya masih berlanjut di ayat ini. Kemudian kita masuk ayat ke-43 dari surat Al-Baqarah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang pertama wa, artinya dan. Aqimu, dirikanlah. As-salata, salat. Kalau tiga kata kita gabung maka menjadi wa aqimus salata, artinya dan dirikanlah salat. Kemudian wa artinya dan. Atu, tunaikanlah. Az-zakata, zakat. Kalau tiga kata kita gabung menjadi wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa dan irka'u, ruku'lah. Ma'a, bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku'. Kalau empat kata kita gabung maka menjadi warka'u ma'ar raki'in, artinya dan ruku'lah bersama
orang-orang yang ruku. Sekarang kita bahas tafsirnya. Bani Israel yang ada pada masa Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta ruku bersama orang-orang yang ruku. Perintah ruku sebenarnya menjadi bagian dari rangkaian sholat. Tetapi dikhususkan lagi perintah ruku karena sholatnya orang-orang Yahudi atau Nasrani tidak ada ruku dan sujudnya. Maka ketika sudah datang syariat Nabi Muhammad yang ada ruku dalam sholatnya, mereka pun harus mengikuti itu. Jadi Bani Israel pun yang hidup di zaman Nabi Muhammad, Allah perintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta ruku bersama orang-orang yang ruku. Sekarang kita masuk ayat yang ke-44 surat Al-Baqarah. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Yang pertama A, artinya apakah. Ta'muruna, kalian menyuruh. Pada kata ta'muruna mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan kata dan waw sukun serta na di belakang kata. An-nasa, manusia. Bil birri, dua kata tulisannya bersambung. Pertamanya bi, artinya kepada. Kedua al-birri, kebaikan. Kalau 5 kata kita gabung, maka menjadi ata'muruna an-nasa bil birri. Artinya, apakah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan? Kemudian wa, artinya dan. Tansawna, kalian melupakan. Nah, pada kata tansawna mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Anfusakum itu 2 kata tulisannya bersambung. Pertamanya anfusa, diri-diri. Keduanya kum, kalian. Jadi kalau 4 kata kita gabung menjadi watansawna anfusakum. Artinya, dan kalian melupakan diri-diri kalian. Kemudian wa, artinya dan. Antum, kalian. Tatsluna, kalian membaca. Pada kata tatsluna mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Al-kitaba, kitab. Jadi kalau 4 kata kita gabung menjadi wa antum tatslunal kitaba. Artinya dan kalian membaca kitab. Kemudian a, artinya apakah. Fala, 2 kata tulisannya bersambung. Pertamanya fa, maka. Keduanya la, artinya tidak. Kata terakhir ta'qiluna, kalian berpikir. Pada kata ta'qilun mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. Nah, kalau 4 kata ini kita gabung menjadi afala ta'qilun. Artinya, maka apakah kalian tidak berpikir? Sekarang kita bahas makna atau tafsir dari ayat ini. Pemuka-pemuka Bani Israel menyuruh kaum mereka mengerjakan kebaikan. Sedangkan mereka melupakan diri mereka sendiri untuk berbuat baik. Mereka hanya bisa menyuruh, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Padahal mereka membaca kitab. Jika mereka menyuruh orang lain,
maka mereka pun harus mengerjakannya. Allah menyindir mereka dengan ungkapan, tidakkah kalian berpikir? Maknanya, mereka tidak memakai pikiran bahwa jika mereka memerintahkan sesuatu, mereka pun harus mengerjakannya. Bukti bahwa pemuka-pemuka Bani Israel melupakan diri mereka untuk berbuat baik adalah mereka mencampur adukan yang benar dengan yang batil, serta menyembunyikan kebenaran. Begitulah Allah gambarkan pemuka-pemuka Bani Israel menyuruh kaum mereka untuk berbuat kebaikan, tapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri untuk berbuat baik. Malah pemuka-pemuka agama dari mereka mencampur adukan kebenaran yang datang dari Allah dengan yang batil yang datang dari mereka sendiri, serta kebenaran dari Allah mereka sembunyikan. Ini sindiran dari Allah untuk mereka, supaya mereka berhenti dari perbuatan mereka. Kemudian kita masuk ayat ke-45 dari surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang pertama wa, artinya dan. Ista'inu, mintalah pertolongan. Dua kata kalau kita gabung menjadi wasta'inu, artinya dan mintalah pertolongan. Bi dengan as-sabri, sabar. Jadi bi dengan as-sabri tulisannya bersambung, sudah dua kata. Wa dan as-salati, salat. Nah, kalau empat kata ini kita gabung menjadi bis-sabri was-salati, artinya dengan sabar dan salat. Wa dan innaha itu dua kata, tulisannya bersambung. Pertamanya inna, sesungguhnya. Kedua ha, dia. Lakabiratun, dua kata juga, tulisannya bersambung. Pertama la, sungguh. Kedua kabiratun, berat. Kalau lima kata kita gabung, maka menjadi wa innaha lakabiratun. Artinya, dan sesungguhnya dia sungguh berat. Illa, kecuali, ala, atas, al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Kalau tiga kata kita gabung, maka menjadi illa alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Sekarang kita bahas tafsirnya. Allah kembali perintahkan kepada Bani Israel untuk memohon kepadanya dengan cara sabar dan sholat. Sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, meskipun yang dimohon belum dikabulkan. Dan terus mendirikan sholat sebagai proses pendekatan kepadanya. Meskipun sholat terasa berat untuk dilakukan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Meskipun ini perintah Allah kepada Bani Israel untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat, tetapi juga untuk kita sebagai kaum mukmin, umat Nabi Muhammad. Kalau kita
menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan, maka kita mesti meminta kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Meskipun bisa jadi apa yang kita minta belum Allah kabulkan, tapi kita terus menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, termasuk kita terus mendirikan sholat sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Dengan kita sabar dan sholat, insya Allah Allah akan kabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Kemudian kita masuk ayat yang ke-46 dari surat Al-Baqarah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pertama, alladzina, orang-orang yang, yazunnuna, mereka meyakini. Pada kata yazunnuna mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Kalau dua kata ini kita gabung, maka menjadi alladzina yazunnuna. Artinya orang-orang yang meyakini. Annahum itu dua kata. Tulisannya bersambung. Pertama, anna, sesungguhnya, hum, mereka. Kemudian, mulaqu, menemui. Rabbihim, dua kata tulisannya bersambung. Pertama, Rabbi, Tuhan. Kedua, him, mereka. Kalau lima kata ini kita gabung, maka menjadi annahum mulaqu rabbihim. Artinya, sesungguhnya mereka menemui Tuhan mereka. Kemudian wa dan annahum, dua kata lagi seperti sebelumnya, tulisannya bersambung. Pertama, anna, sesungguhnya, hum, mereka. Ila, kepada, hi-nya. Jadi ilaihi itu dua kata, tulisannya bersambung. Yang terakhir, raji'un, orang-orang yang kembali. Kalau 6 kata ini kita gabung, maka menjadi wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, dan sesungguhnya mereka kembali kepadanya. Sekarang kita bahas tafsirnya. Orang-orang yang khusyuk yang disebutkan di ayat sebelumnya adalah orang-orang yang meyakini pertemuan mereka dengan Allah di akhirat kelak dan akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di dunia. Ketika orang-orang yang khusyuk meyakini bahwa mereka nanti akan kembali kepadanya, mereka tidak merasa berat lagi untuk mendirikan sholat, karena sholat itu menjadi bekal kembali kepadanya. Jadi, bagi orang-orang yang khusyuk, yang meyakini bahwa mereka nanti akan bertemu dengan Tuhan mereka dan kembali kepadanya, bagi mereka sholat itu tidak berat atau ringan. Karena mereka menyadari bahwa sholat menjadi salah satu amal yang akan menjadi bekal mereka kembali kepada Allah. Bukan lagi sebagai suatu beban, kewajiban, tapi justru menjadi kebutuhan. Selain menjadi bekal, juga proses sholat itu untuk selalu mendekat kepada Allah.
Lewat sholat, mendekat kepada Allah, meminta apa yang menjadi hajat atau keinginan kita. Maka sholat jadi ringan, tidak lagi menjadi berat. Kemudian kita masuk ayat yang ke-47 dari surat Al-Baqarah. Ya Bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Pertama, ya artinya wahai. Bani Israila, Israel. Kalau tiga kata ini kita gabung menjadi ya Bani Israila. Artinya wahai Bani Israel. Udhkuru, ingatlah. Ni'matiya, dua kata, tulisannya bersambung. Pertama, nikmata artinya nikmat. Ya ku. Kalau tiga kata kita gabung, maka menjadi udhkuru ni'matiya. Artinya, ingatlah nikmatku. Allati, yang. An'amtu, aku anugerahkan. Pada kata an'amtu mengandung arti pelaku aku dicirikan dengan tu di belakang kata. Alaikum, dua kata tulisannya bersambung. Pertamanya ala, kepada, keduanya kum, kalian. Kalau empat kata kita gabung maka menjadi allati an'amtu alaikum. Artinya yang aku anugerahkan kepada kalian. Kemudian wa dan anna, sesungguhnya, ni, aku. Jadi dua kata anni itu tulisannya bersambung. Faddaltu, aku melebihkan. Pada kata faddaltu mengandung arti pelaku aku dicirikan dengan tu di belakang kata. Kum, kalian. Nah, faddaltukum ini juga dua kata tulisannya bersambung. Kalau lima kata kita gabung maka menjadi wa anni faddaltukum. Artinya, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian. Ala, atas. Terakhir, al-alamin, semesta alam. Kalau dua kata kita gabung maka menjadi alal alamin, artinya atas semesta alam. Sekarang kita bahas tafsir makna yang terkandung di ayat ini. Di ayat ini Allah kembali mengingatkan Bani Israel untuk mengingat nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka sejak nenek moyang mereka dahulu di zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain mengingat nikmat, Allah juga menyuruh mereka mengingat kelebihan yang Dia berikan kepada mereka dibanding umat lain di semesta alam ini. Kelebihan itu berupa nikmat khusus yang diberikan kepada mereka dan tidak diberikan kepada yang lain. Nah, pada ayat-ayat berikutnya akan diperinci nikmat-nikmat Allah dan kelebihan yang Dia berikan kepada mereka. Jadi sudah dua kali Allah seru Bani Israel untuk
mengingat nikmat. Terkhusus lagi di ayat ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Kelebihan itu berupa nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain, khusus untuk mereka. Nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan bahas. Kemudian kita masuk ayat ke-48, ayat yang terakhir dari pelajaran ke-8 ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Pertama, wa dan ittaqu, takutlah. Yauman, hari. Kalau tiga kata kita gabung menjadi wattaqu yauman. Artinya, dan takutlah pada hari. La, tidak. Tajzi, membela. Nafsun, seseorang. An, kepada. Nafsin, seseorang. Syai'an, sedikit pun. Kalau 6 kata kita gabung, maka menjadi la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Artinya seseorang tidak membela orang lain sedikit pun. Kemudian wa dan la, tidak. Yuqbalu, dia diterima. Nah, pada kata yuqbalu mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan. Min, dari. Ha-nya. Jadi minha, 2 kata tulisannya bersambung. Syafa'atun, syafaat. Kalau 6 kata kita gabung, maka menjadi wala yuqbalu minha syafa'atun. Artinya, dan syafaat tidak diterima darinya. Wa dan la, tidak. Yu'khadhu, dia diambil. Pada kata yu'khadhu mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata. Min, dari. Ha-nya. Jadi minha, 2 kata tulisannya bersambung. Adlun, tebusan. Kalau 6 kata kita gabung, maka menjadi wala yu'khadhu minha adlun. Artinya, dan tebusan tidak diambil darinya. Wa dan la, tidak. Hum, mereka. Yunsoruna, mereka ditolong. Nah, pada kata yunsoruna mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di depan kata dan waw sukun serta na di belakang. Kalau 4 kata kita gabung, maka menjadi walahum yunsorun, artinya dan mereka tidak ditolong. Setelah membahas arti kata dan gabungan kata, kita sekarang membahas tafsirnya. Meskipun perintah dan larangan merupakan pilihan manusia untuk melakukannya atau tidak, tetapi ada konsekuensi yang akan diterima atas pilihan yang dipilih, baik nikmat maupun azab. Konsekuensi itu akan diterima di akhirat kelak, ketika seseorang tidak bisa lagi membela orang lain sedikit pun, dan syafaat atau pembelaan untuk orang lain
juga tidak diterima, serta tebusan supaya terhindar dari azab tidak diambil oleh Allah, dan mereka juga tidak ditolong. Meskipun ayat ini masih terkait tentang Bani Israel, mereka mau mengikuti perintah atau menjauhi larangan, maupun sebaliknya, itu pilihan mereka. Tetapi ada konsekuensi yang akan mereka terima di akhirat kelak. Nah, ayat ini bukan hanya untuk Bani Israel saja, untuk kita juga. Kita sebagai manusia hamba Allah punya kebebasan untuk memilih apakah kita mau mengikuti perintah Allah atau tidak melaksanakannya. Begitu pula larangannya, apakah kita mau menjauhi atau melaksanakannya. Masing-masing ada konsekuensinya, baik itu nikmat maupun azab di akhirat kelak. Itu yang mesti selalu kita ingat, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ada balasannya di akhirat kelak. Tentu kita sebagai orang beriman ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak, kenikmatan yang abadi, bukannya azab kekal di neraka. Maka kita sebagai orang beriman untuk tetap terus memegang teguh keimanan kita dan juga memperbanyak amal kebaikan atau amal soleh di dunia ini. Itulah akhir pembahasan kita pelajaran ke-8 dari metode 3-in-1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ikuti video-video kami berikutnya atau yang lainnya. Terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.